Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kali ini saya ingin menjawab pertanyaan orang mengenai mengapa ada dosa keturunan di dalam ajaran Kristen. Ya, saya ingin menjelaskan begini. Dosa keturunan yang dimaksud di dalam ajaran Kristen itu bukanlah dosa orang tua kita. Ya, bukan dosa daripada kakek nenek kita. Dosa keturunan yang dimaksudkan di dalam ajaran Kristen adalah dosa yang terkait dengan dosanya Adam. Ya, Tuhan menciptakan manusia hanya satu kali. Perhatikan ini penting sekali untuk dipahami bahwa Tuhan menciptakan manusia hanya satu kali. Artinya manusia Adam dengan manusia yang ada hari ini itu jenisnya sama, saudaraku. Tidak ada perbedaan sedikit pun. Nah, dosa Adam ya, itu atas pelanggaran larangan daripada Tuhan, di mana pada waktu itu Tuhan berfirman bahwa Adam dilarang untuk meraba apalagi memakan buah daripada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan di Kejadian 3, di sana Adam masuk ke dalam dosa pelanggaran tersebut. Dosa inilah yang kemudian menjadi dosa keturunan, saudaraku. Ya, jadi waktu Adam jatuh ke dalam dosa itu bukanlah dosa pribadi, itu adalah dosa terhadap jenis manusia. Jadi manusia yang diciptakan sempurna oleh Bapa di sorga itu kemudian cemar, ya, terkontaminasi oleh dosa. Maka hari ini setiap manusia yang terlahir di muka bumi, bahkan sampai nanti akhir zaman, semuanya itu mengandung dosa Adam ini, saudaraku. Ya, berbeda lagi dengan dosa perbuatan. Ya, ketika hari ini jikalau saudara berbuat salah, melanggar firman Tuhan, ya, berbuat kesalahan melanggar firman Tuhan, maka itu adalah dosa pribadi, saudara. Ya, oleh karena adanya dosa keturunan Adam inilah, maka Allah melakukan langkah penyelamatan melalui Yesus Kristus itu, saudara. Ya, di dalam Roma 6 ayat 23 kita baca di sana, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, dijelaskan di dalam firman ini. Upah dosa ialah maut. Maut di sini adalah siksa api neraka kekal selama-lamanya, saudaraku. Ya. Jadi maut di sini bukan saudara mengalami kecelakaan ketabrak mobil, bukan, saudara, ya. Ini adalah siksa neraka, ya, siksa neraka kekal selama-lamanya. Lalu dikatakan karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Jadi ada kehidupan yang kekal di dalam sorga, ya, melalui Kristus Yesus. Mengapa? Karena Yesus ini adalah firman Allah yang menjadi manusia. Di dalam Lukas 2 ayat 11, malaikat Tuhan berkata, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Yesus ini kehadirannya ke dalam dunia ini bukan diberitakan oleh para nabi saja, tetapi diberitakan atau disampaikan langsung oleh malaikat Tuhan. Tujuan kedatangan Yesus ke dalam dunia ini, saudara, adalah yang terutama untuk penebusan dosa manusia. Ya, penebusan dosa manusia, penghapusan dosa manusia. Kematian Yesus di kayu salib adalah dalam rangka melakukan penebusan dosa manusia, sehingga manusia dapat kembali hidup dalam kesempurnaan seperti sedia kala. Karena ingat, firman Tuhan juga berkata bahwa manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Bapa yang di sorga. Nah, oleh karena itu penting sekali kehadiran Yesus itu agar setiap orang dapat terluput dari maut yang tadi saya sampaikan. Setiap orang, siapapun dia, tidak terkecuali. Engkau membutuhkan Yesus sebagai juru selamat. Malaikat Tuhan yang mengatakan Yesus ini adalah juru selamat. Ya, saya sudah sampaikan tadi dalam Lukas 2 ayat 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Maka setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan, mereka akan beroleh kesempatan untuk ditebus dosanya.
Dosa bukan saja dosa perbuatannya, tetapi dosa Adam itu. Saudara harap mengerti bahwa sekalipun saudara tidur seharian sampai mati, ya sebutlah seperti itu, artinya saya mau mengatakan saudara benar-benar tidak berbuat dosa perbuatan. Saudara itu tetap berdosa dari Adam itu. Karena ketika Adam jatuh di dalam dosa, ini adalah dosa jenisnya dosa kepada manusia, bukan kepada pribadi Adam saja. Ya, makanya kutuk itu juga berlaku turun-temurun sampai sekarang. Allah mengutuk Adam, ya, mengutuk tanah, dan sampai hari ini kita masih melihat kutuk itu masih berlaku, terutama bagi orang-orang yang tidak berpegang teguh kepada Yesus Kristus. Ya, orang-orang yang percaya setengah-setengah. Ya, apalagi orang-orang yang menghujat Tuhan Yesus. Karena ini adalah kutuk yang disampaikan oleh Bapa yang di sorga ketika Adam jatuh dalam dosa. Misalnya bahwa laki-laki akan berkeringat, bersusah payah untuk mencari nafkah, ya, perempuan ketika melahirkan akan merasa kesakitan. Jadi saudaraku, hari ini engkau sudah mendapatkan suatu keterangan yang pasti bahwa mengapa engkau membutuhkan Yesus Kristus. Ya karena dosa Adam itu. Ya, bukan karena engkau berbuat dosa hari-hari ini. Engkau tidak berbuat dosa apapun, tetap di dalam dirimu ada dosa keturunan itu. Ya, karena Adam berdosa bukan terhadap dirinya saja. Dia berdosa atas jenis manusianya. Jadi manusia ini yang terkontaminasi dengan dosa. Di bulan Desember ini kita umat Kristen memperingati lagi kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu. Maka ambil kesempatan yang baik ini saudara untuk menerima Yesus, agar dosamu sungguh-sungguh benar-benar tuntas diampuni, sehingga engkau beroleh kesempatan untuk hidup kekal di dalam kerajaan surga. Saya ingin menyampaikan satu firman lagi sebagai penutup. Di dalam Roma 11 ayat 6. Di sana dikatakan, tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, ya, kata hal itu di sini yang dimaksud adalah hidup yang kekal itu. Ya, hidup yang kekal. Jadi kalau saya menggunakan hidup yang kekal sebagai pengganti jika hal itu, maka saya akan membacanya begini. Tetapi jika hidup yang kekal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Artinya di sini firman Tuhan mau mengatakan, perbuatan baik apapun, ya, sebaik apapun engkau berbuat kebaikan, itu tidak cukup untuk memberikan engkau tempat di dalam kerajaan surga. Tidak akan cukup saudaraku, ya. Sebab apa? Sebab dosa yang tadi itu, dosa Adam, ya. Maka engkau perlu Yesus untuk menuntaskan segala dosa-dosamu. Ya, sekali lagi saya garis bawahi, perbuatan baik sebaik apapun, sebanyak apapun, tidak akan memungkinkan saudara untuk hidup kekal dalam kerajaan surga. Satu-satunya cara untuk beroleh hidup yang kekal dan surga, saudara harus terima Yesus. Sebab dialah Allah, dialah penebus dosa itu, dialah juru selamat. Saya ingatkan kembali Lukas 2 ayat 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Dialah juru selamat, dialah Tuhan. Saya ucapkan selamat Natal untuk yang merayakannya. Kita jumpa kembali pada renungan lainnya. Haleluya. Amin.